adanya Faramis, berarti Alter Ego bakal dipaksa untuk bermain secara berdekatan dan itulah zona bermain untuk Atlas. Oke, semakin seru lagi dari pik-pikan yang udah mereka ambil. 3-1 atau 2 sama inilah yang akan kita tunggu-tunggu. Tapi gue yakin Alter Champ pasti berharap 3-1. EVOS Farm akan berharap 2 sama. Siapa yang akan memenangkan di game yang keempat kali ini? EVOS Legend atau Alter Ego? Aul, kira-kira Aul, ini adalah menjadi sebuah hal yang menjadi misteri. Betul. Untuk kita semua. Tapi MPL Arena, Alter Ego atau EVOS? Masih semangat loh mereka. Oke, sesaat lagi kita akan langsung menuju ke Lane of Down untuk langsung menyaksikan game yang keempat, EVOS Legend versus Alter Ego Esports. Yes, dan game keempat ini masih menjadi match point untuk Alter Ego. Satu kemenangan lagi mereka bisa beranjak ke final dan mewakili Indonesia nantinya di MSC 2023. Tapi EVOS Legends pun pasti tidak akan gentar apalagi dengan adanya satu buah boosting yang didapatkan setelah mencuri 1 poin atas Alter Ego. Pastinya akan membuat mereka sekarang lebih percaya, tapi tarikan Shadow Stampede terhadap seorang Hijume dipaksa untuk mundur dan mengeluarkan Wings by Wings-nya di bawah menit pertama. Yap, sementara untuk sekarang seperti biasa awal-awal belum ada hal yang memang benar-benar begitu banyak dilakukan oleh masing-masing player, tapi barusan mereka kayak dipertemukan dengan ketidaksengajaan lalu dipisahkan oleh sebuah perbedaan. Wow, kadang memang perbedaan itu yang membuat hambatan ya. Itulah yang memang barusan kita lihat, Dream sudah level 2 sementara sekarang ditarik lagi. Ada Faramis di daerah tersebut, Brans beradu dengan pergerakan Melissa yang semakin mepet ke bagian depan guna untuk bisa mengusir dari Brans itu sendiri. Yap, dan kita bisa lihat juga gimana Seliboy yang kita lihat dari Baratsnya ini selalu bisa untuk nge-invade. Bahkan Rasi yang sekarang berganti fokus. Wow, ada sebuah flicker tadi seperti udah langsung dikeluarkan tapi Hijume masih berhasil selamat. Sedikit lagi SP tersisa. Hijume selamat. Itu sebuah pergerakan yang sangat-sangat mengejutkan loh. Flicker charge. Walaupun memang Hijume juga masih punya flicker untuk mundur. Tapi memang balik lagi Rasi yang sekarang beralih tugas seperti aku bahas. Yang biasanya dia nge-babysit ke arah gold lane. Sekarang dia nempelin Seliboy-nya di menit-menit awal. Yep, dan Seliboy adalah vision untuk dia. Karena tidak efektif apabila Lolita lah yang menampakkan wujudnya duluan, menampakkan dirinya duluan. Makanya Seliboy dengan HP setebal itu, dengan stack 25 yang bisa dia pertahankan. Ini akan menjadi sebuah vision yang begitu baik yang bisa dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Dan mereka semua sudah mulai mendekati ke area turtle. Tapi barusan ada sebuah fataling yang memang koning karena berubah play. Tapi first berhasil tercipta, Seliboy berhasil langsung dihancurkan. Hijume di bagian belakang langsung dikejar habis-habisan. Painya landing di tengah-tengah player ataupun di tengah-tengah dari Parsha dan Udil. 3 player dari Alter Ego lenyap seketika. Udilnya nggak bisa backup karena dia terlalu jauh untuk di belakang. Dan dia nggak punya flicker untuk bisa sampai dengan cepat ke arah depan. Inisiasi yang dilakukan 2 player yang terangkat dengan adanya Fataling. Di follow up dengan feeder Ice Strike. Membuat EVOS Legends juga berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan turtle yang pertama. Yap, Brans farming di 2 lane. Kita tahu bagaimana pattern yang dimiliki oleh Brans itu sendiri. Ada wave minion di bagian tengah yang memang sangat nikmat untuk diamankan. Dan sekarang berubah. 4 EVOS, 2 AE. Oke. Ini terlihat ya dari task prediction. Walaupun kita bisa lihat juga Dreams yang cukup mengganggu. Dan dari segi mobilitasnya, ini Dreams bakal lebih unggul di atas dari Rasi. Yep. Dia punya perfect match. Dia bisa move dengan cepat. Dan bahkan Seliboy di sini cukup sulit untuk bisa mempertahankan stacknya. Yep. Masih menunggu waktu dulu, tapi tas. Waduh. Tapi Dreams connect lagi dong karena beroblay. Dan juga ada sebuah federasi di bagian belakang. Rasinya berhasil dihancurkan. Seliboy-nya pun menyusul. Ada Azura Aura. Udil dikejar. Ditarik dan hampir saja tadi ada sebuah mungkin decimate lagi. Iya, tadi Decimate-nya udah keluar. Udah keluar dan tapi mungkin memang ternyata emang belum optimal ya tadi ya. belum optimal karena masih cukup banyak HP yang dimiliki oleh Udil. Walaupun ketarik dengan Shadow Stampede ke dalam inner turret. Tapi memang gak ada follow up yang berarti. Gak ada yang bisa langsung instan ke arah tas. Yang sekarang EVOS Legends unggul. 2000 net worth yang diunggulkan. Wow, EVOS sudah menemukan performanya. EVOS sudah menemukan sebuah pattern yang mereka butuhkan dari tadi.
Alter Ego agak sedikit kewalahan di awal-awal. Ada beberapa setup mereka yang belum sempat mereka keluarkan tapi sudah digagalkan. Karena kita bisa lihat gimana dari Alter Ego hanya membawa satu buah Purify. Dan itu membuat dari Fatalingnya dari tadi connect terus menerus. Itu enak banget. Untuk Barats oke lah. Kita bakal tahu dia tidak akan membawa spell seperti Purify ataupun Flicker. Dia lebih butuh Retribution. Tapi yang lainnya ini loh. Gak ada potensi untuk bisa bawa Purify lagi. Iya. Selain dari Udil, karena Rasi pasti butuh Flicker. Benar. Nino butuh Inspire. Benar. Vibe ya butuh Petrify juga untuk Betul. bisa bersinergi dengan adanya Furious Dive. Tapi bagusnya Sally Boy masih tetap bisa membuat scalingnya sama loh. Oke, sekarang ada sebuah hal yang memang dilakukan Detonatus Welcome. Tapi barusan ada sebuah 19 yang kecepatan di mana. Belum dilepain keluar tapi sudah langsung digetok lantainya. Dan ada sebuah dengan satu blessing dua yang mulai masuk ke bagian dalam. Damage-nya udah mulai berasa. Rasinya dikejar, Udilnya pergi. Mereka pun masih sempat mendapatkan turtle. Walaupun tas kali ini harus dihancurkan. Tapi Nino akan berhasil mendapatkan sebuah outer turret. Ini yang dilakukan oleh EBOS tadi di game sebelumnya dan dilakukan lagi oleh Alter Ego dan bye. Lejap, Dreams kebadanin loh, konsil dikeluarkan. Dreamsnya nebein dari turret damage. Dan di saat Hijumenya datang dan bahkan memberikan adanya damage yang besar. Pai-nya hilang, tidak ada yang terpick off dan di mirror aja. Outer turret yang tadi berhasil dihancurkan oleh Nino di arah bottom lane ditukar dengan outer turret juga di arah top lane. Sehingga EVOS Legends masih bisa terbilang unggul. Itu tadi setupnya, kalau memang Nume 11-nya tepat keluar, Jadi kemakan duluan setelah adanya Detonatus Welcome, itu bakal bagus banget Ul. Ya. Tapi ternyata belum dilepehin, baru diputer dan dijilat, belum dimakan nih. Lagi diputul, dikunyah dulu. Lagi dikunyah nih, belum dilepehin, udah keluar Nume 11-nya. Benar, tapi in game equipment by Dunia Games kita bisa lihat juga dua item attack speed yang sekarang sudah dikantongi oleh Nino. Corrosion, Demon Heart Sword, dan itu pun yang sudah dimiliki oleh Brands. Stilak Plates untuk mensecure dirinya, ada sebuah boots juga yang sudah diamankan, Demon Hunter Sword dan menuju ke arah satu buah Golden Staff dan juga Corrosion Set. Yap, oke. Kita lanjut lagi, Asura Aura di bagian tengah. Dreams, perfect match, Annihilation, seperti biasa akan dibuka. Mencari lagi kemana pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego dan sekarang menurun drastis tempo permainan. Walaupun dari kedua belah gold laner sebenarnya cuman beda 100 aja ya tipis-tipis. Tapi damage dealer keduanya di area mid ini diunggulkan oleh Hijumei. Barusan ada sebuah fataling yang tidak connect ke arah manapun. Dan Rasi sudah pasti akan memberikan sebuah informasi kepada rekan-rekannya. Dan Dreams harus mundur kembali dengan cooldown yang sangat lama dari fataling tersebut. Oke, karena masih belum ada fleeting time juga ya pastinya. Sehingga cooldown untuk Fataling akan lebih lama. Tapi lihat, dengan adanya informasi tersebut. Buset, digetok langsung dong karena Udil harus mundur dari area tersebut. Sepertinya Turtle kali ini akan kalah sedikit kelaksan, tapi Tas masih ingin lompat ke bagian depan dengan ada pergerakan di mana Mortal Coil-nya, tapi tidak berhasil untuk bisa mendapatkan. Hanya saja sekarang Tasnya terkurung tepat berada di tengah-tengah area defense yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Malah Tasnya langsung menghilang dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran. Sally Boy sedikit lagi bisa. Sally Boy, bisakah dia bertahan? Masih bisa mempertahankan stacknya. Pai menjadi sebuah pelindung yang begitu baik bersama dengan rekan-rekannya. Yap, dan di saat Brands-nya tadi masuk dengan Battle Mirror Image, terkena Nominal Blast itu stunnya cukup lama. Dan akhirnya membuat harus juga dihilangkan Brands. Tapi memang itu bakal jadi high risk, high reward juga sebuah movement yang dilakukan. Tas coba untuk kontes, tapi yang pada akhirnya Pai yang berhasil untuk mendapatkan turtle yang ketiga. Wow, Brands-nya berhasil unggul diambil dan balik unggul, Berubah sekarang keunggulan untuk Alter Ego. Mereka hanya tinggal melanjutkan keunggulan mereka. 3-1 di depan mata loh. Yap, 3-1 ada di depan mata. Mereka tinggal gimana caranya bisa mempertahankan objektivitas yang sekarang menjadi power mereka. Dari tadi Nino mencoba untuk melakukan adanya pertukaran lane juga. Dan emblem yang bisa kita intip. Memang a price yang digunakan oleh Brands. Dari setiap itu akan mendapatkan gold, movement speed juga, hybrid regen juga. Tapi kita dengan adanya dua belah Demon Slayer. Waduh, Pai-nya sendirian dibawa dikeroyok dengan berubah sekarang. Black Dragon Form gagal sudah. Tapi akan ada cooldown di dalam transform yang dia lakukan. Brands mencoba untuk maju, mengambil satu wave minion di atas. Outer turret-nya berhasil dihancurkan pula. Akankah mereka melakukan mirroring sesaat lagi karena akan ada wave minion yang berjalan di bagian tengah. 2 versus 2. Yap, tadi kalau misalkan kita lihat juga dari
Demon Slayer yang dibawakan ya, Tas membawa attack speed yang memang harus dimiliki untuk bisa memperkuat lagi dari segi farmingnya. Tapi untuk saat ini Alter Ego yang udah mulai berbalik unggul, hal-hal yang nggak bisa didinai adalah pergerakan dari Nino yang coba untuk langsung mendapatkan berbagai macam objektif, yaitu turret dan demi turretnya lagi. Nino masih mengunggulan juga dari sisi item, attack speednya agar semakin mengerikan lagi damage yang bisa dihasilkan. Silly Boy mempertahankan stacknya agar tetap 25 dengan pasif 3 yang dia milikin. Karena ketebalannya, tingkat defensifnya akan jauh semakin tinggi. Lord sudah nongol, Lord sudah muncul. Di bawah, Pai mundur, didorong. Tapi masih ada pergerakan dari Cloud yang pergi lagi mundur ke area yang lain. Yap, dan ini mencoba untuk trigger dari Pai-nya untuk gak langsung masuk ke area Lord yang sekarang udah mulai di setup satu sama lain. Waduh, Psychot-nya lompat ke bagian depan, ada Detonas welcome tapi nggak berhasil untuk menelakkan siapapun. Dan juga ada sebuah di mana Nume Blast tadi kena karena beberapa player dan juga ada kali ini dengan ke altarnya udah mulai connect. Hijumi di bagian belakang, langsung aja diusir mundur dengan ada Japai. Tapi Salibonya berhasil langsung dihancurkan, Lordnya akan menjadi milik siapa? Fatalinya udah mulai connect, Lordnya berhasil diambil. Rasi sedikit lagi dengan konsel yang miliki, Rasinya berhasil langsung dihancurkan. Udil ada di area tersebut, Hijuminya pun sudah langsung menghilang karena pertempurannya benar-benar terpisah tadi. Itu tadi satu flicker dan juga dari Psychot yang benar-benar langsung jam ke arah Ninonya. Ninonya tumbang, Salibonya kecicil. Dan ini dia instant replaynya. Di mana zoning out yang dilakukan? Psychot sebenarnya ini tadi dia udah loncat ke depan dan dia nggak tumbang. Dan di saat damage per second yang masuk dari Brass udah ngecicil, Decimate yang aktif dan juga tadi Fataling yang kena 2 orang. Akhirnya membuat 3 player dari Alter Ego menggilak dan Lordnya bisa disecure oleh EVOS Legends. Oke, sementara untuk sekarang, Tas masih melawan farmingan, mereka dalam satu tren baik untuk EVOS Legend. Menyamakan kedudukan di depan mata mereka. Ya, ini bakal menjadi partai keras banget sih ya. EVOS Legends pasti akan menolak untuk ditumbangkan. Mereka bersekuat tenaga untuk bisa mencuri poin. Tapi Sally Boy nggak punya stack. Oke, Sally Boy. Dikejar habis-habisan oleh Dreams, akan langsung dibanting. Tapi Detonas welcome-nya. Mau nggak mau, Fataling dikeluarkan di mana? Sama-sama tidak memberikan impact terhadap dari masing-masing ultimate. Hanya untuk bisa defense saja ya? Iya, masing-masing dikeluarkan hanya untuk defense. Tapi setidaknya masih menjadi informasi yang cukup penting untuk Alter Ego karena dari crowd control area yang dimiliki oleh EVOS Legends itu nggak ada. Sehingga nggak akan langsung nge-push ke arah 3 base turret yang masih berdiri. Mereka masih bisa defense juga walaupun sekarang EVOS Legends goldnya langsung nge-swing ke angka 4.600 dan Brands sudah secure dengan adanya Wind of Nature. Yap. Bran sudah punya WON dan Pulung sudah punya emot-emot itu. Emoji-emoji lucu tadi itu. Lah. Kamu sudah punya? Enggak lah. Aku sudah lengkap. Aku juga. Aku sombong. Ya, Tas memang selalu sombong. Tapi sekarang Tas berani banget sih untuk maju. Dan bahkan Retribution. Oke, tapi masih berhasil. Asura Aura di tempat yang berbeda. Ada Black Dragon Bomb dan juga barusan. Dan Thomas mereka berhasil langsung mendapatkan di mana untuk kali ini Go-Away-nya berhasil menjepit karena beberapa player. Tapi tasnya langsung diajar habis-habisan dengan ada Melissa dan juga Rahasia bekerja sama. Bahkan untuk kali ini berhasil masih berusaha kabur dengan 1 meter merime. Psychot-nya harus mundur, Dreams harus mundur, semuanya terpisah dan Tas sendirian terjebak. Dan itu dijepit Go-Away. Sebenarnya inisiasi yang memang harusnya dilakukan oleh Dreams ini mengkalkulasikan Purify dari Udil. Karena tadi terangkat, Udilnya Purify dan dia Cult Altar, akhirnya damage-nya kan gak masuk. Masuk tapi ya udah nggak jadi mengurangin HP aslinya. Dan Nino yang memang sedari tadi menjadi target yang dioperasikan oleh Psychot itu punya Go-Away. Sehingga tadi mentok. Dan akhirnya terjebak di dalam gang yang cukup sempit. Dan apalagi itu adalah zona bermain dari Nino yang punya multiple damage. Yap. Masalahnya di dalam gang sempit apabila Go-Away dikeluarkan dan kita ada di bagian sebelah kanan kiri atau di area dari Go-Away-nya. Itu tuh kita mentok ke dinding kayak happy spin tuh. Efek happy spin tapi ini berbentuk dari yang dikeluarkan dari Melissa. Oke, tapi Nino sekarang udah secure juga dengan ada Golden Staff. Bahkan Alter Ego mereka start ke area Lordnya duluan. Tas tadi Asura Aura langsung dikeluarkan. Gimana untuk beberapa player dari EVOS Legends seperti yang masih cukup jauh. Dan Tasnya berusaha untuk maju ke bagian depan, dilompatin. Lordnya berhasil langsung diapakan oleh Sally Boy. Dan mereka semua berusaha untuk memberikan gangguan. Asura Aura ada sebuah Madels yang memang connect akan ke kali. Langsung dibanting dengan Fataling dan mereka semua langsung dikeroyok. Tapi dengan adanya ke altar mereka malah membalikkan keadaan. Ini waktunya untuk Pai dan juga rekan-rekannya bisa membalikkan keadaan dari EVOS Legends. Dengan Lord yang udah mereka milikin. Mereka punya kesempatan yang semakin besar peluang 3-1. Yes, dan ini adalah sebuah kebijakan dari Alter Ego. Mereka nggak maksa untuk melakukan team fightnya walaupun Pai sudah membuka Black Dragon Form. Tapi ternyata bukan buat inisiasi tapi hanya untuk mengusir mundur pergerakan dari EVOS Legends. Karena mereka bakal ngawal Lord yang sudah ter-enhance
Tapi ini dia real time win probability by Samsung. Yang kita lihat EVOS sebenarnya sedang memegang probabilitas tersebut. Iya, tapi barusan mereka melakukan sebuah mismove dan membuat mereka kehilangan kesempatan tersebut. Tapi lapu-lapu Blazing Duet semuanya di bagian depan. Fatalinga connect juga ke arah Doran dan Brans yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Udil. Ninonya berhasil langsung dihancurkan. Rasinya terjebak sendirian di bagian belakang Lordnya. Kehilangan arah, tidak bisa melakukan apapun. Tapi di bagian tengah outer turretnya diremukkan oleh Pai. 3 player dari Alter Ego hilang. Udil tadi juga sempat down terkena damage dari Brans yang sudah memiliki Corrosion, Golden Staff, bahkan Malefic Roar. Tapi dengan adanya stack pasif yang dimiliki oleh Faramis sendiri, membuat akhirnya spawnnya lebih cepat lagi. Spawnnya Walaupun cepat sebenarnya banget. tadi yang hilang 3 player. Benar. Wah, Udila udah hadir lagi tuh di situ. Orange Buff sekarang akan diinvasi. Tas mencari informasi, menjepit Asura Aura. Udah ada Brans pula, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu best turret tersebut. Ada Dreams yang numpang lewat dan mereka udah dapat satu pulang. Benar, karena 2 player dari Alter Ego yang tadi baru saja hilang yaitu Sally Boy dan Nino udah spawn. Mereka nggak mau gambling, mereka nggak mau terlalu untuk memaksakan, udah cukup puas dengan adanya tertangkap basah akankah langsung ditelan karena sekarang masih punya Mortal Coil. Tasya masih selamat. Ada Detonas Welcome yang udah dikeluarin loh barusan. Yes, dan itu dia immune dari sebuah Mortal Coil. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sally Boy dengan Detonas Welcome-nya masih belum bisa melahap. Targetnya yaitu Tas yang hampir saja tersergap oleh player-player dari Alter Ego. Dan sekarang EVOS Legends mereka untuk berusaha mundur dulu. Mereka coba untuk tarik ulur, melihat sesaat lagi Lord yang ketiga akan muncul. Tapi ini dia, Gold Differences by UBS Gold yang memang kita bisa lihat masih coba untuk dikendalikan oleh EVOS Legends. Ini UBS Gold difference presented by UBS Gold kayak gini dengan Lord dengan gold yang udah diberikan ya Sally Boy. Ini Brans 13.000. Iya, Brans gimana caranya 13.000 sendirian? Dia udah bisa tuker-tuker item lagi. Betul. Tapi setidaknya Sally Boy loh. Sally Boy dari tadi masih sempat untuk melakukan farmingan, masih sempat untuk menyamakan dari sisi levelnya. Walaupun dia tidak ada yang bisa membantu dari sisi mobilitasnya karena benar-benar pure berjalan kaki kan. Karena biasanya kan Barat sama Matilda. Biasanya tuh ada Matilda. Matilda Arline. Kalaupun dia berjalan kaki, masih ada lagi pegang Estes. Oke, tapi dengan adanya keunggulan yang sekarang udah dipegang oleh EVOS Legends, tidak membuat Alter Ego gentar untuk mencoba cari informasi Lord yang sekarang udah mulai di-poke satu sama lain. Ada Dino Salto tuh barusan tadi. Dino lompat ya. Dino lompat. Tapi untuk Brans di tempat yang berbeda masih mempertahankan dari Art of Fire yang dia milikin. Agar nantinya sekali masuk dengan Blazing Duet bisa memberikan damage yang optimal, attack speed yang optimal. Hijume harus mundur, wing by wing udah dikeluarkan. Mereka semuanya masih bersembunyi, masih belum mau menampakkan wujudnya. Tas diusir mundur, Nino udah mulai maju. Madelsnya udah mulai connect, ada lapu-lapu lompat ke bagian depan. Tapi dengan adanya Gowe yang terlalu cepat dikeluarkan. Dan untuk kali ini ke atasnya dikeluarkan pula. Tapi tasnya hilang di area tersebut. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lordnya karena sedikit lagi yang tersisa. Lapu-lapu dapat Lordnya, tasnya pun langsung mundur. Ada konsel dikeluarkan, ada Cyclone Eye. Mereka masih selamat, tas sedikit lagi yang tersisa. Tapi pada ada Cyclone, Ninonya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Udil dan juga Sally Boy terjebak di area tersebut. Hanya tertinggal Udil di bagian belakang. Lenyaplah sudah. Dreams menggagalkan aksi Sally Boy yang ingin pulang. Udah langsung dikawal sepertinya. Ya, dan bahkan Sally Boy kali ini harus menelan damage dengan Revider Ice Strike. Walaupun memang harus menyelamatkan dirinya, tapi cukup sulit. Setidaknya ada buying time yang dilakukan walaupun Detonas Welcome. Yap, ini dia Detonas Welcome. Akankah Brans yang menghilangkan ada Brans satu kali ini masih bisa mendapatkan lagi damage-nya. Karena dari Sally Boy, Lordnya akan masuk. Respawn time dari Sally Boy akan jauh semakin lama dan Lordnya ada di area tersebut. Mereka semua berusaha untuk maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung menyelesaikan game kali ini? Karena Lordnya sudah mulai hadir, tapi di bagian bawah udah ada Cyclone yang hadir pula. Ada apa yang memang berubah menjadi Black Dragon Form. Oke, dan EVOS Legends juga nggak mau terburu-buru. Mereka coba untuk main sabar, menghancurkan semua base turret yang ada terlebih dahulu. Tapi harusnya dengan adanya 4 player aja dari Alter Ego akan menjadi manfaat besar. Waduh, udah dikeluarin lagi nih. Tapi Black Dragon Form belum bisa dikeluarkan kembali. Coba lihat timnya langsung memutar lewat belakang. Cyclone sedikit lagi Petrisa. Udah ada satu lagi Blazing Duet. Webinian masuk. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan? Karena Brans yang masih memiliki SP yang sangat-sangat full. Tas di tempat yang berbeda. Rahasia sedikit lagi. Masih ada Pai yang bisa memberikan sebuah backupan damage dan juga backupan dari badannya. Hijumenya lejam. Dan Nino benar-benar menjadi sebuah penjaga yang begitu baik. Dan ini adalah power dari Melissa. Dimana dia nggak terlalu harus bisa memberikan badannya, tapi damage-nya
sampai ke arah Hijume yang mau coba untuk melarikan diri. Udah nggak punya Winter. Flickernya pun dalam 10 detik tadi masih harus nunggu waktu dulu dalam cooldown. Tapi ini dia in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat. Ternyata tidak ada Athena Shield untuk Brans, tapi dia butuh damage, tapi dia butuh security terhadap magical attack. Yaitu dengan adanya Rose Gold Meteor. Dia menggunakan Rose Gold Meteor, Rasi kelihatan di area tersebut. Purple buff-nya udah akan langsung diinvasi, Battle Mirror Image. Sekarang mereka yang punya kesempatan untuk membalas habis apa yang udah diperbuat oleh EVOS Legend. Inner Tar di area mid, lenyaplah sudah satu persatu objektif yang dimiliki oleh EVOS hilang. Yes, dan ini EVOS Legends, kalau misalkan memang mereka mau menyelesaikan game kali ini, Ninonya yang harus di-lock dulu. Ninonya yang harus tumbang karena damage dealer utama. Ya ini cuma dari Nino, tapi dari alter ego mereka harus bisa menjaga Nino. Karena balik lagi, damage-nya itu udah besar banget. Dan potensi untuk bisa meluntuhkan adanya turret-turret yang berdiri, itu bakal lebih cepat lagi dengan damage per second yang dimiliki. Inspire sekarang ready juga. Dan dengan adanya Lord yang sekarang sudah muncul dalam 10 detik lagi. Dan ini adalah Lord Evolve. Lord yang akan menjadi penentu. Kalau EVOS Legend bisa mendapatkan Lord tanpa adanya yang tumbang, ini akan bisa menjadi akhir. Dan Alter Ego harus bisa memanfaatkan celah ini. Yap, itu pula yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Apabila mereka bisa mendapatkan Lord ini, kemungkinan besar mereka juga bisa menghancurkan EVOS secara langsung. Di tempat yang berbeda, tapi Udil yang tertangkap. Kita tahu respawn time-nya, tapi Udil belum memiliki stack yang cukup. Masih ada 20 detikan lagi loh. Dan ini harus dimanfaatkan oleh pemain dari EVOS Legends. Yap. Tidak ada Udil, tidak akan ada Cold Altar, tidak akan ada sekuritas tambahan pastinya. Tapi dengan adanya eksekusi menuju ke arah Lord yang evolve, ini Lordnya tebel banget. Dan butuh waktu banget dan butuh Brans untuk bisa melumat habis Lord tersebut. Dan sekarang EVOS Legends hanya mencoba untuk menarik ulur terlebih dahulu Lord tersebut. Yap, kita lihat Psychot sudah mulai bergabung. Sudah ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Sally Boy tetap mempertahankan stacknya. Dari minimap kita lihat ada sebuah pergerakan pula dari Pai yang harus menjaga rumahnya. Monster ataupun Lord di area tersebut masih belum menjadi milik siapa-siapa. Psychot siap untuk lompat dengan Brave Fighter-nya. Udil terlihat di area tersebut siap untuk memberikan backup-annya. Oke, Udil udah ready. Dan tadi Dreams udah coba untuk melakukan trapping di area dekat orange buff. Tapi dengan adanya Magic Sentry, itu ketahuan oleh Pai. Dan bahkan mencoba untuk ditahan. Dreams mengusir ke arah beberapa player. Dreams yang ada di area tersebut. Tapi Rasi udah ada nomor 16 yang langsung dikeluarkan. Tasnya akan langsung terkena efek. Tapi ternyata dia masih punya satu Mortal Coil. Damage dari Lord tersebut juga udah mulai memberikan efek yang begitu optimal. Hanya saja untuk kali ini Daytona Welcome udah mulai connect. Siapa lagi yang akan mendapatkan ke arah Lord tersebut. Dan ternyata berhasil didapatkan oleh Tas. Bahkan kali ini dengan adanya lagi kelihatan langsung dikeluarkan. Dimana untuk kali ini Dreams langsung menghilang. Tapi Trustnya juga terlalu tangan basah. Di Jume di tempat yang berbeda, tapi Brans di belakang sana berusaha untuk bisa memberikan damage begitu optimal, tapi masih ada Winter Titan dan Sally Boy. Sedikit lagi HP tersisa. Sally Boy bisa gak bertahan karena Psychot tidak membiarkan Sally Boy untuk pulang. Dan Tas kali ini udah hadir kembali. Sally Boy, bisakah dia bertahan karena sedikit lagi HP tersisa? Hilang sudah. Masih ada lagi Feather Ice Strike dan Lordnya siap membabat habis. Akankah menjadi 2-2? Dan benar saja 2-2 EVOS Legends